Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Beliana, mahasiswa YIN Palangkaraya, Prodi Ekonomi Syariah semester 4, akan membahas sedikit mengenai perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah Cina dan India. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia, yang artinya Indonesia merupakan anggota G20. Bank Dunia atau World Bank merilis laporan kuartal edisi Desember 2019 yang bertajuk Membangun Manusia. Laporan tersebut mengungkapkan ekonomi proyeksi Bank Dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5% pada 2019 dan 5,1% pada 2020. Tahun depan, Bank Dunia memperkirakan ketegangan perdagangan internasional akan menurun secara bertahap. Di dalam negeri, ketidakpastian politik Indonesia juga memastikan perkurangan pasca terbentuknya kabinet pemerintah yang baru untuk periode 2019 sampai 2024. Tadi kita sudah membahas mengenai perekonomian Indonesia. Sekarang kita beralih ke permasalahan ekonomi Indonesia, yaitu penurunan nilai tukar rupiah, masalah fiskal, rendahnya pendapatan negara dari ekspor, perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, redominasi stabilitas ekonomi, dinar dan dirham mata uang penyelamat dunia, pengaruh penyebaran COVID-19 terhadap kebijakan moneter di Indonesia, perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi bencana dunia, dan munculnya ide revisi APBN, peran zakat dalam perekonomian umat, isu penerapan kebijakan ekonomi terbuka dan tertutup di Indonesia. Jadi di sini saya akan mengambil salah satu permasalahan yang ada di Indonesia, yaitu penyebaran COVID-19. Pemerintah keluarkan surat keputusan yang menyatakan COVID adalah bencana nasional, karena kebijakan ini memiliki dua arti. Yang pertama, bagi kelompok yang anti pemerintah, kebijakan ini bisa diartikan negatif karena seakan kebijakan nasional ini bisa diarahkan dan bisa digunakan untuk kepentingan beberapa orang karena status daruratnya tadi. Nantinya banyak anggaran yang jadi abu-abu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan juga bisa digunakan untuk keuntungan sedikit orang. Yang kedua, bisa dijadikan kebijakan ini dimanfaatkan gila-gilaan untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dalam semalam. Itu tadi. Yang sekarang kita bahas ke masa depan perekonomian Indonesia. Kita akan bahas masalah perekonomian di masa yang akan datang atau masa depan. Mardigu WP juga mengatakan ada sebuah economic model yang terbukti berhasil di banyak negara yang bernama MMT, Modern Monetary Theory. Dalam MMT, satunya adalah istilah considered bottom of pyramid. Kita tahu ada dua macam ekonomi model. Di sisi kiri ada sosialisme dan di sisi kanan ada kapitalisme. Di sosialisme itu kita biasanya melibatkan pemerintah atau government. Di sisi kanan kapitalisme yang melibatkan swasta lebih banyak. Swasta di sisi kanan ini ada dua macam. Ada kapitalisme yang biasanya kebijakannya adalah trickle down ekonomi atau yang biasanya digunakan oleh Amerika Serikat, dan ada bottom up yang biasanya digunakan oleh Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Dan dalam ekonomi MMT ini membangun swastanya dari bawah
Jadi MMT cocok untuk Indonesia karena lebih meniru UKM Taiwan, Korea Selatan dan Jepang. Indonesia cukup mempraktekkan New Economy Model, yaitu konsolidasi bottom of pyramid. Jadi Indonesia ini menurut Mardigulowicz cukup menggunakan New Economy Model, yaitu konsolidasi bottom of pyramid. Sekian, itu tadi pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, nama, atau sebagainya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak sih, jutaan kuman yang menempel di tangan kamu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Biasakan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya, yang pertama, telapak tangan. Gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih di tangan.